selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Tamili Leman Tengkup dengan NIM 2403051. Saya dari kelas PJKR 2A. Saya sebagai mahasiswa STOK Bina Guna Medan. Jadi ini merupakan video tugas yang bersangkut paut dengan materi syuting dalam permainan sepak bola. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Eka Abdurrahman untuk memenuhi tugas semester pendek. Jadi sebelum kita mempraktekkan apa itu teknik syuting, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari syuting ini. Yang pertama itu tujuan utamanya untuk memasukkan bola ke gawang lawan untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Untuk tahap-tahap belajar gerak syuting dalam permainan sepak bola merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisiensi dan efektif. Perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Jadi pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permanen. Dalam pemerolehan keterampilan gerak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor individu, subjek didik. Yang kedua itu ada faktor proses belajar dan faktor situasi belajar. Faktor individu subjek belajar dalam belajar gerak akan merujuk pada adanya perbedaan potensi yang dimiliki subjek didik. Dalam proses pemerolehan keterampilan gerak, seseorang harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap formasi rencana, yang kedua, tahap latihan, dan yang ketiga, tahap otomatis Rahantoknam. Tahap formasi rencana merupakan tahap di mana seseorang sedang menerima rangsangan pada alat-alat reseptornya sebagai masukan bagi sistem memorinya. Pada tahap ini, seseorang yang sedang belajar gerak akan mengalami beberapa tahap proses belajar sebagai berikut. Yang pertama ada tahap menerima dan memproses masukan, yang kedua proses kontrol dan keputusan, dan yang ketiga itu unjuk kerja keterampilan, di mana dalam pembentukan sikap subjek didik ada yang menegaskan tidak ada media pendidik serealitas pendidikan gerak untuk menanamkan sikap sportif, seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya. Jadi sebelum kita mempraktekkan apa itu teknik syuting, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari syuting ini. Yang pertama itu tujuan utamanya untuk memasukkan bola ke gawang lawan untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi kita semuanya. Mungkin dalam video ini banyak kurangnya dalam penyampaian materi dan pengenalan teknik. Saya juga kurang paham dan saya juga masih belajar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Berikutnya yang harus kita ketahui dan kita pahami pada saat melakukan syuting yaitu bagian bola yang ditendang. Ini merupakan mana yang ditendang akan memutuskan arah dan jalannya bola, serta tidak kuatnya sebuah tendangan. Bagian bola yang ditendang adalah tepat di tengah bawah bola, sehingga bola akan lurus menyusur tanah atau lurus ke depan hilang materinya coy. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi kita semuanya. Mungkin dalam video ini banyak kurangnya dalam penyampaian materi dan pengenalan teknik. Saya juga kurang paham dan saya juga masih belajar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jadi sebelum masuk ke dalam praktek, saya akan menjelaskan apa itu syuting. Syuting itu dalam permainan sepak bola merupakan teknik dasar yang menendang bola ke arah gawang lawan dengan tujuan untuk mencetak gol. Teknik ini melibatkan berbagai variasi tendangan seperti menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan menggunakan punggung kaki atau ujung kaki. Ini untuk melakukan syuting yang efektif, pemain perlu memperhatikan posisi tubuh,
fokus pada bola target, serta melakukan gerakan lanjutan setelah menendang. Yang kedua itu tahap latihan. Seperti pendapat Rahantokna 1989 menegaskan bahwa tahap ini dua hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu frekuensi pengulangan, intensitas, dan tempo. Frekuensi pengulangan pada dasarnya merujuk pada berapa kali seseorang melakukan pengulangan gerakan, baik yang dilakukan dalam satuan berkali belajar maupun yang berhubungan dengan jumlah pengulangan yang dilakukan satu minggu. Untuk tahap-tahap belajar gerak shooting dalam permainan sepak bola merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisiensi dan efektif. Perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Jadi, pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permanen. Dalam pemerolehan keterampilan gerak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu, subjek didik. Yang kedua itu ada faktor proses belajar dan faktor situasi belajar. Faktor individu subjek belajar dalam belajar gerak akan merujuk pada adanya perbedaan potensi yang dimiliki subjek didik. Dalam proses pemerolehan keterampilan gerak, seseorang harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap formasi rencana, yang kedua, tahap latihan, dan yang ketiga, tahap otomatis Rahantokna. Tahap formasi rencana merupakan tahap di mana seseorang sedang menerima rangsangan pada alat-alat reseptornya sebagai masukan bagi sistem memorinya. Pada tahap ini, seseorang yang sedang belajar gerak akan mengalami beberapa tahap proses belajar sebagai berikut. Yang pertama ada tahap menerima dan memproses masukan, yang kedua proses kontrol dan keputusan, dan yang ketiga itu unjuk kerja keterampilan, di mana dalam pembentukan sikap subjek didik ada yang menegaskan tidak ada media pendidik serealitas pendidikan gerak untuk menanamkan sikap sportif, seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya.